Masalahnya yaitu banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam memahami bagaimana kromosom diturunkan atau diwariskan. Nah, solusi yang dapat digunakan selama ini pertama yaitu dengan pemodelan, kedua dengan menggunakan logika matematik. Nah, dengan pemodelan kromosom ini kita ibaratkan kerangka sebuah benda dalam bentuk tertentu seperti bentuk keempat, bentuk lingkaran, atau bentuk benda simetris yang lainnya untuk mewujudkan wujud suatu organisme. Nah, bentuk kerangka tersebut diibaratkan berasal dari separuh pola yang sama yang disatukan. Nah, ini bisa sebagai ilustrasinya, misalnya wujud individu digambarkan dengan pola segi empat atau lingkaran dan bentuk lain yang simetris. Dengan pemodelan ini kita ibaratkan seorang suami dalam bentuk segi empat, begitu pula seorang istri dalam bentuk segi empat dalam mewariskan keturunan yang dibawa oleh kromosom. Nah, ini melalui pembelahan meiosis sehingga dari segi empat tadi diturunkan separuh dari pihak suami dan diturunkan separuh dari pihak istri. Suami melalui sperma, istri melalui ovum. Dan sperma dan ovum akan mengalami fertilisasi di mana setengah yang dibawa sperma dan setengah yang dibawa ovum ini disatukan, maka pada tingkat anak itu berwujud kembali seperti wujud ayah atau ibunya. Itu gambaran dari pemodelan dalam penurunan kromosom. Yang kedua dengan logika matematik. Suatu individu ini berasal dari operasi matematik penambahan bilangan setengah. Sehingga setengah ditambah setengah itu sama dengan 1. Di mana 1 itu menggambarkan individu dan setengah menggambarkan sel gamet. Dengan menggunakan rumus karyotik kromosom tubuh sebagai wujud struktur tubuh makhluk hidup, yaitu kita manusia 46 dan hewan-hewan yang lain jumlahnya berbeda. Kemudian kromosom tubuh ini akan mengalami pembelahan dalam proses pewarisan sifat tersebut yang nanti dibawa oleh sel gamet, sperma dan sel telur, dan berikutnya dari sperma dan sel telur untuk menurunkan atau untuk melangsungkan reproduksi melalui proses fertilisasi. Nah, secara matematikanya, contoh kromosom pada tubuh manusia jumlahnya adalah 46, di mana 44 itu autosom dan sepasang kromosom Z. Pada laki-laki memiliki kromosom Z dan Y, sedangkan pada perempuan XX. Sehingga sperma laki-laki itu akan turun dalam bentuk 22A, berarti itu adalah autosom, dan Y atau 22A dan X. Sedangkan untuk sel telur itu akan membawa 22A plus X dan 22A plus X. Sehingga pada keturunan yang berasal dari sperma dan telur, nah itu akan menjadi bila sperma itu membawa Y, maka akan turun keturunan berjenis kelamin laki-laki. Jadi 22 ditambah 22, 44 A autosom, dan X dan Y itu berarti terlahir laki-laki. Begitu pula bila sperma membawa kromosom X, maka sudah pasti pada kromosom sel telur itu pada sel telur berarti X, sehingga keturunannya berjenis kelamin perempuan.
22 tambah 22 44, A yaitu autosom, plus XX itu jenis kelaminnya adalah perempuan. Nah, ini gambaran dari logika matematik penambahan pada proses penurunan kromosom. Demikian pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.